Halo semuanya ya, dan selamat datang lagi di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini saya akan memberikan contoh surat pengakuan hutang. Namun ini bukan pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh notaris yang berupa akta autentik, namun ini pengakuan hutang yang dibuat secara individu ya. Ini ketika Anda menagih hutang dan si berhutang, si orang yang memiliki hutang tersebut telah mengakui. Jadi untuk lebih kuatnya ketika nanti terjadi wan prestasi lagi, ketika mau dibawa ke pengadilan itu ada bukti dan ada buktinya, karena pengakuan juga menjadi salah satu bukti, maka buatlah yang disebut pengakuan hutang seperti ini. Dan contohnya akan saya berikan setelah intro tentunya. Jadi ketika seseorang itu memang lalai dalam menjalankan kewajibannya, misalnya dalam hutang berhutang, dalam kasus perdata biasanya hutang berhutang, lebih baik ketika memang berhutang itu mengakui mereka berhutang, lebih baik segera dibuatkan pernyataan bahwa mereka mengakui adanya hutang, mereka mengakui bahwa memiliki hutang kepada Anda. Oleh karena itu ini saya akan berikan contoh surat pernyataan hutangnya ya, karena ini menjadi sebagai alat untuk jaga-jaga ketika nanti kedepannya terjadi ketimbul masalah atau ketika dibawa ke ranah hukum. Ini bisa membantu saudara untuk memperkuat dan memenangkan Anda lah, seperti itulah di akhirnya. Oleh karena itu saya berikan surat pernyataan hutangnya. Contohnya ini surat pernyataan hutang yang dibuatkan individu, bukan dari notaris yang otentik. Karena akta otentik itu akta yang dibuat di hadapan pejabat umum dan bentuknya juga sudah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu ini kekuatannya akta di bawah tangan ya. Seperti biasa judulnya yaitu surat pernyataan hutang. Langsung saja karena ini akta di bawah tangan, yaitu saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, nik, alamat. Untuk identitasnya boleh ditambahi, tidak hanya nama, nik, alamat, nama, nik, alamat, pekerjaan, agama, status boleh, nomor handphone, nomor email boleh ya di sini agar lebih jelas lagi. Tapi yang terpenting adalah nama, nik, sama alamat. Alamatnya jelas sama niknya juga yang tepat. Ini sudah saya kasih sesuatu yang palsu ya, ini maksudnya namanya sudah saya palsukan sama niknya. Dengan ini menyatakan karena ini sebuah pengakuan hutang, maka yang membuat ini yang berhutang sendiri, namun di hadapan Anda nanti ya, ini tanpa saksi dan langsung dibuat. Jadi misalnya seseorang itu tidak melaksanakan hutang, langsung ada sodori surat seperti ini, suruh mereka untuk bertanda tangan. Dengan ini menyatakan karena ini akta di bawah tangan, langsung ke pokok perkaranya, yaitu dengan ini menyatakan 1. Pada tanggal 5 April 2020 saya menerima pinjaman uang kepada saudara Rangga, ini yang pemberi hutangnya, sebesar 100 juta rupiah. Kalau misalnya nilainya fantastis atau di atas 50 juta itu pantas kalau misalnya dibawa ke pengadilan. Namun seberapapun nilainya, kalau untuk mencari keadilan silahkan di Google ke pengadilan saja. Dan mengembalikan pinjaman pada jangka waktu 30 hari, yaitu jangka waktunya 30 hari atau 1 bulan, dan tanggalnya dijelaskan. Setelah itu apabila sampai dalam tempo itu saya belum dapat mengembalikan pinjaman saya kepada saudara Rangga, dengan ini saya mohon keringanan kepada saudara Rangga, karena jangka waktu melunasi itu tambah 30 hari lagi. Jadi satu temponya minta keringanan 30 hari lagi. Dan apabila saya tidak dapat melunasi pinjaman itu sampai pada waktu sebagaimana dimaksud butir 2, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut. Oke. Ini konsekuensinya. Habis itu sekian, pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Jakarta, seperti biasa ini kapan dibuatnya, tanggalnya, domisilinya, habis itu tanda tangan yang mengakui hutang tersebut. Jadi karena ini bukan akta otentik, saya tegaskan lagi, ini akta di bawah tangan, statusnya bukan akta otentik. Ini hanya memperkuat bukti nanti ketika memang di kemudian hari dibawa ke ranah hukum, entah itu perdata atau pidana. Jadi ini untuk jaga-jaga saja.
ketika seseorang sudah mengakui hutangnya itu juga sudah dijadikan sebuah alat bukti ya. Terima kasih banyak. Itu tadi contoh dari surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dibuat oleh individu, dan seperti biasa semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan